Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya mau mereview Redmi Note 13 5G. Oke, di tangan saya ini sekarang ada Redmi Note 13 5G warna hitam, graphite black. Nah, saya pakai Redmi Note 13 5G ini setelah saya pakai Redmi Note 13 yang 4G ya. Kemarin kan udah ada reviewnya tuh. Buat kamu yang mau nonton, boleh langsung ke videonya di sana. Link udah aku taruh di bawah ya kalau kalian mau nonton yang seri 4G-nya dulu. Nah, di reviewnya itu banyak yang bilang, "Bang, bagusan yang versi 5G-nya kok, Bang." Lalu saya pakai nih versi 5G-nya selama beberapa minggu. Dan yang pertama saya rasakan dari perpindahan dari Redmi Note 13 4G ke 5G, yang pertama adalah ini HP-nya ringan. Setelah ringan, dia juga terasa tipis. Ya secara desain ya kayak gini-gini aja ya, kotak gitu ya. Mengkotak lah. Terus juga BAM kameranya juga kayak seri-seri Poco X6 atau kayak Redmi Note 13 versi Pro 5G. Ya saya suka dari desainnya ini lebih niat sih kalau buat saya ya. Walaupun dia warnanya hitam di sini dan back covernya terbuat dari plastik beserta frame-nya, tapi saya rasa ini ada finishing manis di sini, yaitu ada kayak semacam matte finish, glitter-glitter, tapi hitamnya tuh nggak hitam kayak hitam biasa, masih ada kayak glare-glare-nya dikit yang bikin kelihatan elegan. Nah, bisa kelihatan ya di sini ya. Itemnya tuh ada glossy-nya tuh bagus, kayak HP-HP macam kayak Vivo V21 dulu lah gitu. Tapi emang tipis banget sih dan mungkin kelihatannya kalau di bawah sinar matahari. Tapi secara desain saya suka banget, detail-detail di bagian BAM kameranya juga saya juga suka ya. Dan kalau ditanya bagusan mana sama yang Redmi Note 13 4G, ya itu masalah selera aja sih. Saya sama-sama suka, tapi memang dari Redmi Note 13 5G ini terasa ringan, enak di genggaman, dan warnanya buat saya ada yang warna varian putih juga, sehingga kelihatan lebih istimewa banget, tapi yang kali ini yang saya review warna hitam aja. Untuk perlindungan layarnya, dia juga udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Ya ini mau seri 3, 5 sebetulnya saya nggak ada perasaan berbeda ya makainya ya. Cuma katanya semakin tinggi nilai angka di Gorilla Glass-nya semakin kuat. Jadi oke lah, ini udah bagus. Apalagi dalam box pembeliannya kamu juga udah dapat screen protector yang udah terlindung di dalam layar. Isi boxnya juga lengkap. Ada charger 33 watt, ada jelly case, ada SIM ejector, kitab-kitab, dan lain-lain. Ya pokoknya komplit lah, tinggal pakai aja kalau kamu beli HP Redmi. Dan dilihat dari layarnya nih udah oke banget sih. Dia udah AMOLED 120 Hz. Tapi tapi ya hanya sekedar AMOLED aja. Maksudnya di sini nggak ada fitur-fitur kayak Dolby Vision, kayak HDR. Tapi ya mengingat harganya lagi ya, apalagi sekarang harganya udah semakin turun, udah di bawah 3 juta. Nyebutnya enak lah, ada di 2 jutaan. Kalau di Xiaomi kamu bisa dapat di harga 2,9 resminya. Tapi kalau kamu cari-cari di marketplace online bisa lebih murah lagi, mungkin sekitar ada di 2,8 kurang atau lebih. Nah, di sini layarnya udah AMOLED seperti yang saya bilang tadi, nggak jelek sih, bagus, warnanya juga vibrant. Cuma ya tadi minim fitur ya, kayak Dolby Vision, HDR, dan lain-lain. Terus yang paling sebel saya di sini makainya adalah auto brightness-nya sih. Entah kenapa auto brightness-nya ini kayak kurang apa ya, kurang sensitif aja gitu. Kadang bisa adjust, tapi kadang tuh bisa kayak, ini kok nggak naik-naik?" gitu kan. Jadi saya seringnya, matiin auto brightness-nya, jadi saya set ke manual aja. Apalagi khususnya di adegan yang udah kayak malam hari kayak gini ya, dalam kamar ya, saya lebih suka matiin auto brightness-nya. Karena, ya itu ya, kayak kurang sensitif aja. Saya nggak tahu nih unit saya aja atau semua unitnya seperti ini, teman-teman yang udah pakai bisa tulis komentar yang ada di bawah. Dan seperti yang dikeluhkan oleh teman-teman, dari awal kemunculannya Redmi Note 13 5G ini pada dibanding-bandingin sama Poco M6 Pro, ya karena pertama dia cuma mono speaker aja. Speakernya cuma ada di bawah nih, jejer sama lubang Type-C. Ya saya sih nggak masalah ya speaker mono ya, cuma ya pasti di netizen ketika dapat seperti ini pada ngeluh pengen stereo speaker gitu kan. Tapi ini mungkin juga salah satu trade off dari, chipsetnya yang udah 5G ya, berbeda dengan seri Poco M yang masih pakai chipset MediaTek Helio G99. Selain itu yang dikeluhkan oleh netizen adalah finger sight scanner yang belum ada di dalam layar. Ya ini mungkin kompromi lagi dari chipset 5G-nya. Jadi kompromi yang paling besar di pikiran netizen adalah speakernya di sini yang cuma mono dan
mounted finger scan yang ada di samping, bukan di layar. Tapi buat saya yang memakai HP ini sebenarnya saya nggak begitu masalah ya, ada fingerprint di dalam layar, ada fingerprint di samping, saya tetap happy-happy aja. Karena yang penting ada keamanannya, ada finger scan-nya, terus juga dari SIM-nya juga udah hybrid, jadi nggak cuma dual SIM aja. Mic-nya juga ada 2 dan ada IR blaster. Kalau nih HP ini kamu pakai untuk remote AC, remote TV, dan lain-lain. Nah, selain kompromi terbesar untuk mendapatkan HP 5G di harga segini, Redmi juga menghilangkan OIS. Jadi di sini nggak ada double stereo speaker, nggak ada finger scan di layar, dan yang ketiga tidak ada OIS di kamera utamanya. Dia cuma 108 megapiksel aja, tanpa OIS. Nah, apakah ini deal breaker? Ya, saya nggak tahu ya, ini tergantung personal juga sih. Kalau saya juga masih oke-oke aja sih, nggak ada OIS-nya. Ya paling kalau kamu foto malam-malam aja perlu ekstra tangannya steady ya, biar nggak getar-getar gitu aja sih. Terus juga kalau kita lihat di sini kamu masih juga dapat lensa ultra wide, di mana kompetitornya udah pada ngilangin di harga segini. Udah gitu masih dapat bonus nih, lensa makro. Yang kalau orang bilang sih katanya nggak butuh bang gitu kan, tapi ya at least kamu masih dapat lensa ultra wide dan lensa makro. Dan kalau ditanya hasil foto-fotonya, saya sih mix and match ya. Suka-suka aja sih kalau inget harganya lagi ya. Demi sebuah HP 5G di rentan harga segini dengan layar AMOLED, dengan beberapa hal yang dihilangkan, saya rasa hasil fotonya masih terbilang cukup bagus. Di adegan daylight, kamu bisa melihat warnanya cukup diangkat. Jadi semakin vibrant. Untuk warna-warna khusus kayak hijau, kayak biru, merah, itu lebih diangkat gitu ya. Jadi lebih ngepop aja gitu. Dan untuk adegan-adegan low light-nya ya di sini mungkin agak kurang ya. Jadi fotonya buat saya sih masih bagus. Cuma memang terasa kontrasnya tuh lebih pekat dan di beberapa keadaan itu kayak lebih gelap gitu. Terus dari perekaman videonya di sini bisa 1080 30 fps di kamera depan, belakang, ultra wide ya. Dan hasilnya buat saya ya standar. Nggak jelek tapi juga nggak istimewa gitu. Jadi kayak apa ya, so-so aja gitu. Tapi ingat lagi harganya dan demi sebuah HP 5G yang udah ber-AMOLED, saya rasa lagi-lagi buat saya sih ini bisa diterima sih. Dan ini adalah perekaman dari Redmi Note 13 5G ya. Seperti ini hasilnya kalau dibawa di adegan low light. Mungkin ini kayak adegan indoor sebuah mall, tapi ini agak gelap ya. Jadi kayak adegan malam. Seperti ini hasilnya kalau dibawa jalan. Apakah jitter-jitter? Dan ini perekaman kamera utama di 1080 30 fps, hasilnya seperti ini kalau dibawa jalan di dalam mall. Ini saya ada di DP Mall Semarang, lantai paling atas, terus diturun pakai eskalator. Nah, kalau ini adalah perekaman kamera ultrawide-nya yang mentok juga di 1080 30 fps dengan Redmi Note 13 5G seperti ini. Tentu ini jadi kamera yang paling lemah ya, karena ya 8 megapiksel aja. Cuma untuk angle view yang lebih luas memang cukup membantu. Dan untuk performanya sendiri sudah ditenagai oleh Dimensity 6080 5G. Ya, ini chipset 5G yang bisa hadir di seri Redmi di harga sekarang ada di 2 jutaan ya. Kalau dulu kan 3 jutaan, sekarang udah 2 jutaan. Dulu ada di 3,2, sekarang udah bisa dapat di 2,8 kalau kamu cari-cari di marketplace. Lumayan loh itu loh, bagus loh. Kalau dulu harganya memang agak sulit ya bisa dibendang-mendingin ya. Cuma sekarang saya rasa ini worth it banget sih kalau harganya ada di 2,8 ya, kurang atau lebih. Udah gitu karena dia pakai chipset 5G Dimensity 6080, saya rasa performa dari gamingnya tuh lebih keluar ya. Nah, waktu saya main MLBB, Mobile Legends Bang Bang selama 13 menit, baterai berkurang 3% aja. Dan grafiknya ada di Ultra 60 fps mentoknya. Dan FPS-nya rata-rata ya saya lihat pakainya bukan thermostat ya, tapi pakai power consumption ada di 58 sampai 60 fps, lancar sih. Cuma ada beberapa drop kecil, 1 frame, 2 frame waktu adegan-adegan penting, waktu war rame-ramenya. Ya ini nggak terlalu mengganggu sih, cuma ya saya sampaikan informasinya aja. Tapi secara rata-rata FPS-nya masih tergolong nyaman, bagus, dan saya merasa untuk rentan harga 2 jutaan di HP Redmi dan Poco, ini yang buat saya paling bisa mengeluarkan potensi MLBB saya.
Terus ketika main PUBG ya karena ini HP 3 jutaan kecil ya dan sekarang udah di 2 jutaan dia cuma dapat 40 fps di settingan smoothnya. Tapi tenang aja, gyronya udah hardware, dibuat nembak lancar dan secara FPS-nya juga bisa dibilang rata sih. Hampir 40 fps. Ya 38 sampai 40 fps lah. Ketika saya bermain di ruangan yang non AC dengan sinyal WiFi, bermain selama 24 menit baterai berkurang cuma 5% aja. Dan gyronya lancar dan ketika battle-battle penting saya tidak merasa ada penurunan FPS yang begitu berarti. Jadi untuk PUBG bisa dibilang smooth 40 fps-nya bisa dilibas dengan baik. Nah, jadi dari performa di sini saya udah bisa bilang ya, ini lebih kenceng jauh daripada Redmi Note 13 4G. Nah, buat yang tanya, "Bang, sama Poco M6 Pro kencengan mana, Bang?" Dia kan pakai Helio G99. Ya secara secara Antutu performa chipset Dimensity 6080 dan Helio G99 Ultra seharusnya sih nggak beda jauh secara Antutu. Cuma secara feel permainan, entah kenapa saya merasa bisa lebih satset di seri yang ini. Padahal seharusnya kan sama ya, nggak ada beda ya. Cuma ya lebih satset aja di sini. Nah, jadi buat saya pribadi ya, Redmi Note 13 5G ini adalah sebuah HP 5G yang sekarang harganya sudah semakin bersahabat di harga 2 jutaan yang memiliki fitur-fitur yang cukup penting untuk zaman sekarang ini. Pertama, 5G, future proof lah, walaupun mungkin saya sendiri juga belum bisa menikmati sinyal 5G ini sampai beberapa tahun ke depan karena nggak tahu nih progresnya kemana ya Indonesia ya. Tapi at least kita udah dapet layar AMOLED 120Hz walaupun tanpa Dolby Vision, HDR10+, ya gitulah. Dan kita juga dapat smartphone yang memiliki speaker walaupun speakernya mono aja. Tapi kita juga dapat kamera 108 megapiksel, tapi nggak ada OIS-nya. Tapi kita masih dapat finger scan loh untuk keamanannya, walaupun tidak di dalam layar. Ya, tapi yang masih bisa disyukuri ya komplitnya HP ini tuh masih ada kayak lubang audio jack 3,5, masih ada NFC juga. Jadi bisa dilihat ya, untuk Redmi Note 13 5G ini dia tuh seperti HP komplit yang ada tapinya. Tapi komplit. Apalagi baterainya juga udah gede nih di 5000 mAh. Jadi waktu pemakaian saya selama seharian ya SOT yang didapat 6 jam kurang atau lebih sih. Standar HP Xiaomi, HP Poco buat saya untuk itu, 6 jam. Dan untuk chargernya juga walaupun dapatnya cuma 33 watt, tapi udah fast charging. Tapi 33 watt. Dan nge-charge-nya dari 0 sampai 100% ya sekitar ada 1,5 jam lah. Seperti yang saya bilang tadi ya, Redmi Note 13 5G ini adalah HP yang komplit, semua ada, walaupun ada tapinya. Ada komprominya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. But in the end, kalau saya disuruh pakai harga 2 jutaan HP Redmi dan Poco, kayaknya saya lebih pilih Redmi Note 13 5G ini. Karena secara performa, entah kenapa saya merasa ini yang terbaik di rentan harga 2 jutaannya Redmi dan Poco. Untuk kamera juga saya masih acceptable, masih ya oke lah, bagus lah. Lumayan lah gitu ya. Walaupun speakernya mono, ya masih ada audio jack, bisa saya pakai headset dan itu no problem. Desain HP-nya juga terbilang keren untuk kelas harganya. Kelihatan bagus sih ini desainnya ya. Kelihatan niat banget, dewasa gitu kan. Secara genggaman juga enak, paling tipis dan terasa paling ringan di kelas harganya. Nah, jadi worth it apa enggak? Ya, itu tergantung Anda. Tapi mungkin beberapa catatan yang perlu Anda perhatikan di sini. Di unit saya sih, saya nggak tahu ya di unit yang lain ya. Itu kayak auto brightness-nya nih kayak kurang sigap aja. Terus ketika saya membuka kuncinya dengan finger sight, entah kenapa ada notif tulisannya tuh don't cover earphone area. Saya nggak tahu kenapa ya. Ini I don't know why. Padahal posisinya sekarang udah pakai Xiaomi HyperOS Android 14 updatean OS yang pertama. Dimana janjinya HP ini akan dapat update OS 3 kali dan security patch 2 tahun kayaknya. Jadi kemarin waktu beli itu di Android 13 terus dapat update di Xiaomi HyperOS. Dan kalau kita hitung-hitung berapa kali dapat OS-nya yang baru mungkin tinggal sekitar 2 lagi. Jadi akan berhenti update OS-nya ada di Android ke-16. Jadi Android 16 adalah Android terakhir yang bisa diterima oleh Redmi Note 13 5G. Jadi secara pemakaian long term-nya ini masih cukup panjang.
Harganya juga bisa dibilang bersahabat, nggak terlalu capek lah kalau kita pikirin ya, harganya sekarang udah turun ya, udah semakin bersahabat. Jadi buat kamu yang suka HP all-rounder dan HP 5G di rentan harga 2 jutaan yang udah ber-AMOLED, saya rasa Redmi Note 13 5G ini adalah pilihan yang tepat. Walaupun secara gamenya bagus, tapi saya rasa ini pengguna-pengguna kasual pasti akan suka banget karena secara performanya ada, gesit, storage-nya juga udah UFS, jadi bisa satset pindah aplikasi. Udah gede juga 8/256. Walaupun banyak tapinya, tapi HP ini buat saya sangat amat balance untuk segala sektornya. Di kelas harganya, dan termasuk grade yang bagus buat saya. Jadi segitu aja review dari Redmi Note 13 5G ini. Buat teman-teman yang mau nambahin atau mau koreksi, bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.